puji syukur, alhamdulillah. Itu yang selalu aku ucapkan ya. Halo, assalamualaikum semuanya, teman aku semuanya lah, momi-momi solehah semuanya. Selamat siang juga buat teman aku yang non muslim ya. Di sini aku akan keep spirit lah for momi yang satu akidah sama aku. Begini ya, bagaimana aku memaknai hidup setelah aku hijrah ya, belajar untuk mengikuti yang Allah mau ya. Ternyata sibukkanlah kamu mengejar cintanya Allah, nanti otomatis suami kita itu, tentunya suami yang seakidah itu akan terus bahkan lebih menyayangi kita. Tentunya suami yang satu akidah ya, karena kalau yang tidak satu akidah mah belum tentu ya satu visi misi gitu, bahkan akan bentrok terus ya sama suami gitu di situ. Makanya beruntung para pasangan suami istri ya yang menikah karena satu paham, satu agama. Makanya kan Rasulullah itu berkata, pilihlah istri pertama yang satu agama. Betul tidak Pak Ustadz akhir zaman tuh? Satu keyakinan tuh paham. Pertama satu agama kan, Islam. Kalau Islam satu itulah ya, satu agama, terus keyakinan. Karena Islam itu kan banyak madhab, tapi di sini bukan berarti pemecah belah, bukan ya. Di sini tuh banyak Islam tradisional. Islam tradisional tuh ya. Ternyata aku juga begini ya, di Indonesia itu banyak madhab, banyak Islam yang bercampur leluhur ya. Begitupun dengan adanya aku dipertemukan dengan teman-teman ya, teman-teman umrah ya. Ternyata di depan Ka'bah juga tidak ya, bervariasi ya, variasi mazhab ya. Bener gak Hafiz Ahmed? Jadi di situ, tapi kita selalu pada akhirnya menjaga toleran antar golongan ya, antar komunitas gitu. Alhamdulillah ya, aku juga suka sharing sama Hafiz Ahmed tuh. Gimana tuh Hafiz Ahmed akhirnya saling menjaga. Itu yang kami rasakan, bener gak Hafiz Ahmed? Saling menjaga, tolong kalau ada misalkan ada pengaruh-pengaruh buruk dari luar, tolong di filter gitu agar tidak masuk ke generasi muda Indonesia. Betul nggak apa yang aku katakan Hafiz Ahmed? Maher Zain juga tuh, aku tuh banyak teman-teman di, meskipun belum pernah bertemu ya, jadi aku mengenal mereka tuh dari medsos gitu. Di sini tuh dan teman-teman lainnya juga ya. Aku di sini tuh udah ribet ya. Di sini tuh begini ya, bagaimana bisa air sama minyak itu tidak pernah menyatu ya, tetapi unsur api bisa dipadankan dengan air. Benar tidak? Ini ada itu udah qadarullah ya. Di sini itu kalau diumpamakan, itu kan perumpamaan. Di sini itu segala sesuatu yang tercipta itu yang seperti air dengan minyak, api dengan air gitu. Itu sudah qadarullah ya. Api bisa dipadamkan dengan air gitu. Yang itu tidak bisa menyatu ya, karena apa? Seperti begini ya, itulah kayak pasangan hidup. Jadi di sini tuh fokuslah pada hijrah kita. Pokoknya perbaiki diri menjadi lebih baik, berbuat baik, beramal baik, apalagi akhir zaman ini pemirsa, karena semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini bergejolak ya, bereaksi semua ya. Jadi di sini tuh menuntun kita untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik ya. Nih, aku tuh kadang suka begini ya.
kalian itu bangga loh punya suami yang mengarahkan kalian untuk berhijab, apalagi bernikah ya. Karena aku itu begini ya, aku itu dituntun sama Allah langsung ya, ketika aku umroh aku udah dituntun untuk menutup nikab ya, menutup wajah dengan nikab di Masjidil Haram ya. Waktu itu dituntun langsung. Jadi kenapa aku kalau dipoto itu pakai itu ya, pakai apa ya namanya, pakai masker. Awalan pakai masker, anak-anak masker ya. Jadi apa yang harus dilihat kata, karena kalau ditutup pakai masker kan wajah yang apa ya, yang harusnya diperlihatkan tidak terlihat gitu lah. Jadi di situ, jadi dan aku tuh begini ya, di akhir zaman ini aku tidak apa ya, tidak pernah memaksakan. Aku tuh hanya memperlihatkan betapa indahnya ya hijrah. Aku pakai nikab ternyata indah loh ya, enak gitu ya. Ternyata faedahnya tuh banyak. Di musim kemarau ini kan panas, menyengat wajah, bener luar biasa. Orang-orang yang kadang, Umi aku pinjem itunya dong, emangnya ini. Jadi begini, kemarin sempat ada si mama sambil bercanda juga, aku lupa bawa masker katanya Mi, terus pinjem dong punya, lah kan ini mah beda mah. Oh iya katanya, itu mah bukan masker katanya, itu mah itu katanya apa ya kan, cadar gitu. Jadi cadar itu masuknya ke itu muslimah ya, apanya kalau kita mah kelengkapan lebih sempurna muslimah. Kalau dibilang syariat nanti disangkanya memaksakan harus bercadar gitu. Akhirnya kesananya ham itu salah besar ya. Karena di sini Allah itu begini ya, jika kamu melaksanakannya, kamu mendapatkan bonus gitu, kebaikan lah intinya, bonus dari aku kata Allah itu. Tetapi jika kamu tidak melaksanakannya juga tidak apa-apa. Ini masalah bernikab. Tetapi kalau untuk kesyariatan syariah itu lebih bagus gitu. Jadi tidak ada pemaksaan untuk bercadar ya. Jadi ini ntar disalah persepsiin. Itu tapi kalau berhijab dalam Islam itu, kalau setahu aku ya, itu harus ya sebagai mukmin muslimah yang baik dan benar gitu. Tetapi di sini tidak ada pemaksaan, makanya adanya yang dikatakan hidayah dan hikmah. Hidayah. Apa itu hidayah? Ketika Allah tuh aku ingin si A, si B memakai hijab misal. Karena ngelihat aku misalkan mendandani manakin waktu itu di sini ya. Umi itu bagus banget katanya, itu hijabnya hijab pasmina instan gitu. Padahal aku kan belum memproduksi waktu itu, aku selalu kerjasama sama toko-toko yang jadi gitu ya. Di sisi senggang aku ya, karena aku itu tidak semata-mata komersil, hanya untuk mengisi waktu senggang gitu. Akhirnya pada beli gitu. Jadi di situ yang tadinya tidak berhijab jadi berhijab. Nah di sini semakin ini Allah itu semakin kalau kita kamu kok ada bakat gitu ada bakat. Akhirnya Allah menuntun aku ke bidang syar'i fashion gitu di situ. Dan di sini tuh aku harus memiliki nilai bantulah nilai sosialnya juga ada, karena aku juga dasar seorang perawat juga, jadi bakti sosialnya ada, semuanya ada gitu. Jadinya apa ya di sini tuh kalau dikatakan mah ya fokuslah kepada hijrah kita, terus kita berdoa kebaikan. Di sini tuh begini, ada kalanya kita menunggu hijrah keluarga kita gitu, saudara kita, apakah anak kita ingin sama seperti kita, perlu waktu gitu. Dan tidak semuanya qadarullah, Allah menakdirkan terkabulnya doa-doa kita. Kita hanya ingin doa kebaikan lah buat anak-anak kita gitu, buat keluarga kita. Seperti begini, Dek, kapan kamu mau memakai nikab kayak mama nanti, Mak? Karena mereka punya prinsip, anak aku tuh punya prinsip, kalau sekali aku bernikab tidak bisa dibuka lagi gitu. Jadi mereka punya prinsip sendiri. Oke, gitu. Kalau begitu oke. Jadi kemarin sempat yang kecil, aku mau Mak itu memakai nikab gitu. Tetapi dia masih gamang, maklumlah anak-anak kelas, waktu itu anak kelas 5 ya, kelas 5.
waktu online dia memakai di rumah ya, dia memakai nikab, tetapi kesininya dia masih maksudnya ya jiwanya masih labil ya, jadi masih ya udah deh, apalagi kita di di lingkungan sekolah negeri gitu. Aku tidak pernah ini ya, tetapi dia bisa merasakan gitu, mana yang lebih nyaman deh, nanti suatu hari nanti aku mau katanya gitu. Jadi yang penting doa gitu, sama yang seperti ayah aku lakukan juga, apa aku lakukan juga ya, ketika aku memakai zin ya, aku tuh sering dilihatin sama ayah gitu, tanpa komentar apapun, cuman begini, ketika aku memakai gamis ya, gamis suatu hari nanti aku memakai gamis, ketika itu aku pas pas ini ya, pas selesai kuliah aku memakai gamis full, kata aku ngomong, kata apa aku ya ngomongnya begini, kamu kok kayak lepet neng, katanya. Lepet tahu nggak, lontong. Ya gitu. Kamu kok kayak lontong sih neng, katanya. Kata apa teh, apa pak, kata aku kan jawab begitu, apa pak kayak lontong, oh lihat baju aku ya pak. Terus ceritanya gimana tuh neng gitu, aku nggak tahu proses hijrah aku. Jadi aku tuh hijrah dari pakaian ya. Ketika aku jalan, kan aku tuh waktu kuliah tuh anak mall ya, anak mall sama teman-teman kan sering beper. Jadi lewat di depan Agung waktu itu. Nah, di situ aku mendengar ini nasibnya ini Pak Ustadz Arifin Ilham. Wah, di situ ada nasib Pak Ustadz Arifin Ilham. Dan aku di Tasik, Pak Arifin Ilham kan di mana, di Bogor ya, apa di itu ya, di mana tuh? Di Jakarta lah kalau ada ini mah, tablik akbarnya di Istiqlal gitu ya, Pak Ustadz Arifin Ilham, terus ustadz yang lain. Jadi di situ akhirnya aku, ya berapa ya harga gamis ya gitu ya. Terus aku lihat-lihat kok mahal-mahal ya, ternyata hijrah tuh mahal pemirsa. 150 waktu itu gamis pertama yang ku beli itu bahan jersey tapi ada motifnya, bagus banget itu. 150.000 untuk hijrah aku begini. Aku rela berkorban. Aku kan punya kalung. Aku punya kalung apa ya? Kalung putih ya. Aku tuh seneng kalung warna putih. Silver ya, silver. Waktu itu dikasih, maksudnya gini, apa aku itu tidak pernah openan, kalau kita mah tidak pernah apa ya, kalau dibilang mah tidak pernah apa ya, mengusik gitu, mengusik. Dan kalau ibu aku tuh seneng emas warna kuning ya kalau ibu aku, tapi aku beda, aku senengnya kalaupun emas emas putih silver lah gitu. Jadi aku punya jati diri sendiri gitu. Nah ketika itu aku memakai kalau emas silver putih. Nah untuk hijrah aku harus berkorban, jadi aku berusaha untuk udah menjual itu karena takutannya, aku takut dilarang karena beda apa ya, hijrah itu bener-bener ya, jadi istilahnya aku bener-bener takut dilarang ya waktu itu. Jadi awalnya ke situ, tahunya aku besoknya udah beli itu. Jadi aku jual aja itu ya, si kalung putih itu aku beli buat gamis tuh karena harganya mahal. Kalau aku minta ke apa, padahal apa aku pasti seneng banget, cuman aku rasa udah takut duluan ya gitu, udah takut duluan, padahal apa aku mendukung banget itu. Kalau cuman aku saking takutnya, ini pengalaman aku ya zaman gadis ya, jadi gitu. Ternyata pas besoknya di ini, ketika aku make, aku malah kelihatan senang ya. Terus nggak nanya-nanya, yang penting kamu tahu jalan hidup mana yang kamu tempuh gitu. Karena aku tuh sudah menyiapkan balai pengobatan, tapi aku malah hijrah ke Jakarta. Coba ya udah deh, kamu yang menentukan semuanya. Dan di Jakarta aku bisa mendapatkan bonus pekerjaan karena tujuan aku adalah mengikuti tablik akbar di Masjid Istiqlal gitu. Jadi tiap bulan aku dapat gaji gitu ya. Itu sebenarnya awalnya itu. Terus aku punya ketentuan ya, sudah 2 tahun udah deh gitu, udah deh, kan aneh kan, sudah 2 tahun udah deh aku udahan itu ya, kerjanya di Jakarta ya, di Pertamina lagi ya. Dulu kan bukan susah lagi kalau nggak ada ini, dulu tuh di BUMN ya, dulu BUMN Pertamina ya. Jadi udah 2 tahun udah gitu. Terus apa yang kamu inginkan gitu, mungkin kata semua keluarga aku ya,
karena sudah 2 tahun ini berbarengan dengan aku diangkat sebagai perawat spesialis. Di situ juga berbarengan dengan aku keluar dari Pertamina ya, Pertamedika, dan mereka tidak tahu alasan. Dan alasannya itu aku akan kemukakan sekarang ya, karena dari poliklinik itu, apa sih Liz, kenapa kamu keluar dari klinik? Karena aku dituntun sama lo untuk mendalami di bidang syar'i fashion, terus aku tidak mau terikat sama waktu gitu, jadi sisa luang waktu aku banyak, terus untuk anak-anak, untuk untuk kegiatan aku juga gitu, bisa bercocok tanam, terus bisa aku bisa mendanani diri sendiri gitu, bisa berkecimpung di bidang fashion syar'i gitu. Jadi semakin dituntun itu untuk hijrah, untuk memperbaiki diri, maka aku juga dituntun untuk 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 istilahnya itu, kalau ya untuk memperbaiki dia lebih baik. Tapi di situ itu aku pernah istilahnya aku pernah berpikir gitu ya, aku tidak berpikir ya, itu jabatan sudah aku pegang ya, ada suratnya, pengangkatan gitu ya, menjadi perawat spesialis akhirnya aku aku punya prinsip ya, ini sebagai kenang-kenangan buat anak-anak tuh, teman-teman aku yang di klinik. Jadi aku masih menyimpan dengan baik nih, jadi cerita, sebagai bahan cerita kepada teman-teman di sini, kepada yang terutama anak ya, terutama anak kita gitu. Ini ada kenang-kenang bahwa mamanya itu pernah menjabat sebagai perawat. Terus beginilah, kalau ingin meraih jabatan lebih baik itu, ingin cepat naik jabatan itu sabar, sholat, terus pokoknya perbanyak amal baik gitulah. Terus selalu memohon petunjuk sama Allah gitu dalam setiap langkah ya gitu. Terus ujiannya juga berat gitu, karena untuk mendapatkan jabatan aku menjadi perawat spesial itu berat sekali. Aku menerima fitnah. Aku menerima fitnah waktu itu, tapi aku hanya bisa tersenyum karena aku tidak merasa gitu. Jadi di situ ada fitnahan juga, tapi ya itulah jalan hidup aku ya. Kalau tidak seperti itu kan aku juga tidak mendapatkan, ternyata aku langsung diangkat menjadi spesialis, yang spesialis ya, perawat spesialis. Padahal aku dari daerah dengan bekal pendidikan D3 keperawatan, sedangkan saingan pekerjaan di tempat aku tuh ada yang tamatan UHAMKA, coba UHAMKA, sarjana agama, sarjana apa ya, UHAMKA itu S1 ya, tapi bagiannya qadarullah berbalik lagi ke garis tangan, bagiannya, jadi dia bagian di administrasi sama itu resepsionis ya. Jadi memang bagiannya mungkin dia itu bukan perawat ya, jadi memang bagiannya seperti itu. Tapi kalau aku benar-benar luar biasa ya, cuman aku tuh itu aneh, pola pikir itu aneh. Jadi aku mencari ingin mendapatkan ketenangan diri gitu. Sampai aku kan dekat sama uwa aku, sepupu aku, kakak sepupu aku, adik-adik sepupu aku. Neng, jangan keluar dong dari klinik. Ini teman-teman semua ya yang di klinik. Jadi uwa aku tuh mencoba menasihati aku dan suruh aku bertahan kamu di klinik. Kalau mau itu katanya masuk ke itu deh, ke RSPP-nya katanya, ke yang lebih bonafit katanya gitu. Maksudnya ke RSPP, maksudnya yang lebih terkenal besar kan di Jakarta itu kan, Rumah Sakit Pusat Pertamina itu bonafit nomor 1 ya dulu tuh, di waktu zaman BUMN tuh. Dulu mah benar-benar kalau nanyain Pertamina, kalau yang berbicara tentang Pertamina tuh udah benar-benar ya dulu tuh ya. Dan sekarang juga masih ya, insya Allah masih lah ya gitu ya, harus ya teman-teman semua. Karena di sana itu ada teman-teman, sahabat-sahabat
almarhum kakak aku ya, karena kakak aku juga seorang perawat. Hanya saja qadarullah beliau itu meninggal di pas mau wisuda ya, mau dipasang apa ya, wisuda, toganya sudah ada gitu ya, itulah qadarullah. Jadi di sini juga almarhum mensupport aku gitu. Dan almarhum itu mendatangi aku agar ya kita ada permohonan maaf kepada teman-teman kakak aku ya, mudah-mudahan mereka pada sukses semua gitu, karena beliau ingin seperti kehidupan yang mereka alami tetapi tidak bisa gitu. Jadi